Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan membahas materi evolusi perusahaan modern. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan satu persatu dari kelompok kami. Yang pertama, Rizky Afrianto, NPM 19.0101.0002. Kedua, Ilham Edi Saputro, NPM 19.0101.0004. Tiga, Tony Adrianto, NPM 19.0101.0034. Selanjutnya, Aditama Bulan Pratiwi, NPM 19.0101.0053. Dan saya sendiri, Muhammad Irfan Rifai, NPM 19.0101.0055. Strategi ekonomi. Strategi ekonomi adalah suatu bentuk perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu kegiatan ekonomi. Contohnya, suatu perusahaan di bidang pangan membuat suatu rencana untuk bekerja sama dengan perusahaan di bidang minuman untuk meningkatkan kepopuleran produknya. Di sini ada 5 strategi penentu daya tarik pasar menurut Michael A. Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Dalam sebuah industri, tentu kesuksesan sebuah perusahaan akan memicu timbulnya perusahaan lain yang notabene ikut-ikutan atau ingin beradu peruntungan. Kondisi ini akan bisa menjadi sebuah ancaman jika dari awal tidak dilakukan persiapan. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan terus meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of supplier akan menjadi sebuah ancaman apabila mengambil konsekuensi untuk mendapatkan supplier barang yang sama dengan pesaing, sebagaimana ciri-ciri ekonomi konvensional, apalagi jika pesaing mendapatkan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, jalin hubungan yang baik dengan supplier agar integritas tetap terjaga. Yang ketiga, yaitu ancaman produk pengganti atau substitusi. Barang substitusi meskipun memiliki bentuk yang berbeda, namun jika memiliki fungsional yang sama dan harganya lebih murah, tentu tidak menutup kemungkinan konsumen akan lebih memilih barang tersebut. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyer. Dalam hal ini, metode marketing harus benar-benar efektif untuk membuat konsumen tidak pergi ke produk pesaing. Yang kelima, persaingan kompetitif di antara anggota industri. Keunggulan kompetitif bukan hanya terbatas pada perbedaan brand, inovasi, dan cara pemasaran, tetapi dari segi nilai dan kemanfaatan harus lebih dapat dirasakan pelanggan. Konsep ekonomi dalam perusahaan. Yang pertama adalah konsep produksi atau production concept. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Kemudian konsep produk atau produk konsep. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Kemudian ada konsep penjualan, yaitu selling concept. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsep dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran disebut juga sebagai konsep marketing. Perbedaan antara penjualan dan pemasaran yaitu penjualan lebih menekan kepada produk yang dijual, sedangkan pemasaran lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tapi menyebabkan polusi. Strategi era modern.
gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis atau perusahaan. Yang kedua adalah menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kita juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk atau jasa yang menggunakan media elektronik atau digital. Yang ketiga adalah mobile friendly. Tingginya jumlah pengguna smartphone dan produk gadget lainnya juga perlu Anda perhatikan. Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly, sehingga akan lebih banyak orang yang melihat foto online Anda. Strategi era modern yang keempat yaitu menggunakan aplikasi. Selain menggunakan aplikasi sosial media, sekarang ini juga banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya, aplikasi akuntansi, pembukuan, atau administrasi, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga dapat kita manfaatkan dalam pengelolaan perusahaan karena dengan menggunakan aplikasi dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga kerja. Yang kelima yaitu inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Hal yang diperhatikan dalam strategi bisnis perusahaan. Sebelum menerapkan strategi bisnis, kita perlu memperhatikan kondisi bisnis kita sendiri. Untuk mengetahui kondisi perusahaan, kita dapat melakukan analisis salah satunya yaitu dengan analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength. Meliputi kemampuan internal perusahaan, sumber daya, dan faktor situasi positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Kelemahan atau weakness, seperti apa saja keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang atau opportunity adalah faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ancaman atau threats, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.